صلاة الله سلام الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada surah Al-Fatihah. Dan kita masuk pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah hidayah pada kami kepada jalan-Mu yang lurus. Sudah layak seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim setelah sebelumnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau seseorang sudah beribadah hanya kepada Allah, kemudian berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka sudah layak seorang muslim mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami akan jalan-Mu yang lurus. Sebelum saya jelaskan tentang makna ihdinas siratal mustaqim, ada 3 kata dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pertama, ihdina. Di sini ada kalimat hidayah. Kemudian as-sirat, kemudian mustaqim. Apa 3 makna ini? Pertama, hidayah. Hidayah itu terbagi menjadi 4. Apa saja hidayah itu? Pertama, hidayatul ilham. Hidayah yang disebut dengan hidayah ilham. Ilham itu artinya Allah menggerakkan kepada kita untuk melalui sesuatu yang sifatnya tabiat. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini ada kata-kata alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Dan dia pula yang qaddar. Kemudian mentakdirkan sesuatu fahada. Dan dia pula yang memberikan hidayah. Maksud hidayah di sini hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini hidayah umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan manusia untuk mencari rizkinya. Seperti orang-orang yang berada di tepi lautan, maka Allah gerakkan untuk mencari rizkinya di lautan. Bagi orang-orang yang hidup di perkebunan dan di ladang, maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan mencari rizkinya di kebun dan ladang. Artinya ini fitrah manusia, hidayah seperti ini. Ini disebut namanya hidayatul ilham.
Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah seperti ini, digerakkan oleh Allah Azza wa Jal, manusia ini mencari rezekinya masing-masing sesuai dengan kemampuan dia dan jurusan dia tentunya. Kemudian yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad. Hidayah irsyad ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau menunjuki manusia kepada jalan Allah yang lurus. Dan siapapun bisa melakukannya. Karena hidayatul irsyad ini, seseorang menjelaskan kepada orang lain, ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini ibadah, ini bukan, ini maksiat, ini taat, dan begitu seterusnya. Antum juga bisa mengarahkan manusia. Kemudian yang ketiga ada namanya hidayatul taufik. Dan ini yang paling penting dalam hidup kita. Karena hidayatul taufik ini tidak dimiliki kecuali Allah anugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Karena tidak semua hamba itu mendapatkan hidayah. Makanya taufik inilah yang kita minta setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya hidayatul taufik. Karena kalau orang sudah diberikan hidayah, tidak ada yang disesatkan, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Sebagaimana orang yang disesatkan Allah, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Hidayah ini tidak dimiliki walaupun seorang nabi. Makanya Nabi SAW difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Kalau engkau sekuat tenaga wahai Muhammad memberikan hidayah kepada mereka orang-orang Quraisy itu, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang disesatkannya. Walaupun Rasul sesemangat apapun menunjuki manusia ke jalan hidayah, kalau Allah sudah menetapkan si fulan sesat, tidak mungkin dapat hidayah. Bahkan orang yang terdekat bagi Nabi sekalipun, seperti Abu Talib, orang yang mencintai Nabi dan yang dicintai Nabi. Lihat Abu Talib itu, dia mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Bukti kecintaan Abu Talib kepada Rasul, ketika datang para pembesar Quraisy mengancam dakwah Nabi SAW. Kemudian dia didatangi oleh para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha dinana wa farraqa jama'atana. Wahai Abu Talib, anak saudaramu itu, ponakanmu itu, maksudnya Rasulullah, sudah mencela Tuhan-Tuhan kami, sudah membodoh-bodohkan agama kami, sudah mencerai-beraikan barisan kami. Kalau engkau tidak mencegahnya, kami yang akan mencegahnya. Abu Talib keesokan harinya datang kepada Rasulullah, menyampaikan tekanan dari para pembesar Quraisy dan meminta agar Nabi SAW berhenti sementara. Tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan Abi Talib, walaupun perkataan ini ala dha'fir riwayat, ada yang mengatakan dhaif riwayatnya, tapi masyhur dicatat oleh ahli sejarah. Kata Nabi SAW, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruk hadal amra wallahi ma taraktuhu. Kalau seandainya mereka orang-orang musyrik menekan diriku dengan membom matahari, kemudian meletakkan di tangan kananku,
Sebagian mereka membawa bulan dan meletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini. Wahai pamanku, demi Allah aku tidak mungkin meninggalkannya. Maka Abu Talib mengatakan, kalau itu yang kau mau wahai Muhammad, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Ya sudah kalau gitu, katakan sesukamu, lakukan sekehendakmu. Saya akan berusaha menolong. Itulah mauqifnya Abu Talib. Karena cintanya Abu Talib kepada Rasulullah, bahkan membiarkan Ali putranya untuk masuk Islam. Kemudian bentuk kecintaan Rasul kepada Abu Talib, keinginan Nabi SAW agar Abu Talib itu masuk Islam. Makanya ketika Abu Talib, lama hadarathul wafat, ketika wafat sudah menjemput Abu Talib, saat detik-detik sakaratul maut itu, Nabi berada di telinga kanannya dan mengatakan, Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, karena aku bisa berhujah dengan kalimat itu, ku akan selamat. Rupanya di samping kirinya dibisikkan pula di telinga kirinya oleh Abu Jahal CS dan mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Sampai hembusan nafas terakhir, Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasul sangat ingin agar Abu Talib itu masuk Islam. Makanya peristiwa ini menjadikan sedih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ayahanda Abu Bakar namanya Abu Quhafa masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian Abu Quhafa mandi, kemudian menyemir rambutnya yang sudah beruban menjadi warna yang berbeda gitu. Boleh menyemir rambut tapi jangan warna hitam. Kemudian Abu Bakar membawa Abu Quhafa ke hadapan Nabi SAW untuk berbaiat dan masuk Islam. Ketika tangan Abu Quhafa menjabat tangan Nabi SAW untuk baiat dan masuk Islam, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Harusnya Abu Bakar senang ayahnya mau masuk Islam, tapi Abu Bakar menangis. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa ma yubkika ya Abu Bakr. Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, law kana yaduhu makana yadihi khairun alayya min an yakun. Ya Rasulullah, kalau seandainya yang menjabat tangan itu bukan tangan bapakku, tapi tangan paman, maksudnya siapa? Abu Talib. Khairun alayya min an yakun, itu lebih baik dibandingkan diriku daripada keislaman ayahku. Kenapa Abu Bakar ngomong begitu? Karena tahu perasaan Rasul saat mengetahui Abu Talib meninggal dalam posisi kafir. Tapi Nabi SAW tidak berhenti sampai di sini. Dia minta ampun kepada Allah agar Abu Talib diampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada seorang musyrik walaupun masih ada hubungan kerabat. Turun ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi ila man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki.
Jadi hidayah taufik itu mahal, tidak dimiliki para nabi. Karena hidayah taufik itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ada namanya hidayah ikhtiaril khair. Hidayah memilih sesuatu yang baik. Wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Dan kami telah berikan kau dua jalan. Ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Kau milih yang mana? Di dunia ini cuma ada dua jalan saja. Jalan menuju neraka, dan itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua jalan menuju sorga, dan ini pun sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Allah sudah memberikan mata kepada kita, Allah sudah memberikan telinga kepada kita, Allah sudah memberikan akal pikiran kepada kita, tangan dan kaki. Kita diberikan kehendak untuk memilih. Maka kalau seandainya kita bisa memilih kebaikan, berarti itu puncak daripada hidayah. Hidayah ikhtiaril khair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian ulama mengatakan hidayah ikhtiar khair ini berada di bawah hidayatut taufik. Taib. Itu makna yang pertama hidayah. Ihdina as-sirat. Ada yang membacanya dengan sin as-sirat, ada yang mengatakan sad as-sirat. Asalnya sin sirat, kemudian orang Arab susah menyebutnya akhirnya jadi sad. Asalnya sirat jadi sirat gitu. Sad. Dad gimana itu? Sad, dad, ta, da. Kalau bahasa kalau makhrajnya ya. Jadi asalnya sin as-sirat. Jadi as-sirat gitu. Baik. Artinya sirat itu jalan. Sirat itu jalan. Ada yang mengatakan jembatan. Jembatan siratal mustaqim. Yang dimaksud di sini sirat itu artinya jalan. Dan jalan ini harus tersifati. Makanya setelahnya disebut mustaqim. Mustaqim itu lurus. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud siratal mustaqim itu satu, harus lurus mustaqim. Tidak boleh bengkok. Yang kedua, harus singkat. Tidak boleh jauh. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti sebuah jalan, berjalan di sebuah jalan yang di situ terdapat ilmu agama, Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Allah singkatkan. Kalau yang lain jauh ke sana kemari, dia singkat. Jadi jalan itu harus singkat, jangan jauh-jauh. Lelah, capek kalau jauh. Kemudian jalan itu harus luas, tidak boleh sempit. Kalau sempit susah mau jalan. Jadi dia harus lurus, harus dekat, harus luas, dan harus satu. Tidak boleh belok sana belok sini. Makanya Nabi SAW pernah menggaris satu garisan ke atas, di garisnya, dan mengatakan hada sirati. Inilah jalanku, kata Rasul. Tiba-tiba menggaris ke kiri kanan. Sat kata Rasul. Yang ke kiri kanan ini subul, jalan-jalan, terdapat syaitan di situ. Kemudian dia membacakan ayat, inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya karena akan memecah belah kalian. Itu makna sirat al-mustaqim. Tapi kita masuk pada tafsirnya. Ihdina sirat, ihdina. Apa makna ihdina? Ada 3 makna kata para ulama kalimat ihdina itu. Pertama, ihdina itu artinya sabitna. Ya Allah, tetapkan
hidayah untuk. Kenapa makna sabitna? Karena kalimat ihdinas siratal mustaqim ini bukan hanya diucapkan oleh kita orang biasa. Nabi juga mengucapkan ihdinas siratal mustaqim kan. Nabi loh yang sudah jelas-jelas dia yang membawa petunjuk Allah, beliau pun selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya. Apalagi Nabi itu salatnya bukan wajib saja, yang sunnah-sunnah, bahkan salat malam itu wajib bagi Nabi. Tapi lewat padanya kalimat ihdinas siratal mustaqim, artinya sabitna, tetapkan gitu ya, kepada jalanmu yang lurus. Sebagaimana doa Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itulah makna ihdina yang pertama. Makna yang kedua, ihdina itu artinya zidna. Zidna ila sirati mustaqim. Ya Rabb, tambahkan kembali kepada jalanmu yang lurus. Makanya Nabi SAW pun ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu dipanjatkan apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan pengetahuan kepadaku. Itu Nabi yang ngomong tuh. Apalagi kita Nabi saja yang sudah banyak ilmunya mengatakan Rabbi zidni ilma, kita pula tak pernah mengatakan Rabbi zidni ilma. Maka ihdina itu artinya zidna. Ada juga yang mengatakan ihdina yang ketiga artinya wafikna ilal mustaqbal. Berikan taufik kepada masa depan, sebagaimana engkau memberikan taufik di masa lalu. Karena kan belum tentu kita ini wafat dalam posisi husnul khatimah. Kita hanya berharap kan. Orang itu hanya berharap. Karena ingat bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhir, bukan awal, bukan tengah. Walaupun yang menentukan akhir juga adalah awal dan tengah. Tetapi yang ditentukan adalah akhirnya. Maka ketika ihdina itu kita meminta bahwa akhir kita diberikan taufik sehingga mati dalam posisi husnul khatimah. Itu mana ihdina. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu siratal mustaqim itu apa maknanya? Ada 3 penafsiran para ulama. Yang dimaksud siratal mustaqim, pertama, penafsiran yang pertama, maksudnya siratal mustaqim di sini adalah al-Islam. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maksudnya jalan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana firman-Nya, wa man faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki Allah, orang ini dapat hidayah, kata Allah, wa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan bukakan dadanya menerima Islam. Tetapi barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, kata Allah, maka dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka siratal mustaqim artinya al-Islam. Dan ini nikmat. Karena tidak ada nikmat yang paling besar melebihi hidayatul Islam. Nikmatul Islam itu senikmat-nikmatnya hidayah. Makanya Allah mengatakan, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian yang kedua, siratal mustaqim itu artinya an-nabi.
Nabi SAW itu siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk kepada kami agar bisa mengikuti Nabi, itu maksudnya. Ya, karena Nabi SAW yang telah mengarahkan kita untuk bagaimana caranya menyembah Allah Azza wa Jalla. Hanya lewat jalur beliaulah kita bisa menyembah Allah. Kemudian yang ketiga yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Quran. Dan tidak bertentangan antara tiga penafsiran ini. Sebab ketika kita ini masuk ke dalam Islam, secara otomatis kita mengikuti Nabi SAW. Ketika kita mengikuti Nabi SAW, secara otomatis mengikuti Al-Quran. Berarti siratal mustaqim itu artinya Islam, Nabi dan Quran. Ketika orang masuk Islam, otomatis dia mengikuti Nabi. Ketika mengikuti Nabi, otomatis dia mengikuti Quran. Itulah siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah aku bahagia dengan sesuatu dari Islam, sesuatu yang sangat bahagia ketika hatiku tidak dimasukkan sama sekali dengan hawa nafsu. Abdullah bin Umar bangga dengan nikmat Islam. Kemudian Qatadah mengatakan, "Ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam id akhrajani minasyirki ilal Islam aw asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa." Aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih besar bagiku. Apakah ketika Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan ke dalam Islam, ataukah ketika Allah menjaga diriku dalam Islam sehingga tidak ada hawa nafsu masuk ke dalam hatiku. Mujahid juga mengatakan, "Ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam in hadani lil Islam au afanillahu minal ahwa." Aku tidak tahu lagi kedua nikmat mana lagi yang lebih besar bagiku. Apakah Allah memberikan hidayah untukku masuk Islam, ataukah Allah jaga diriku untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Kemudian Al-Marwazi berkata kepada Imam Ahmad, "Man mata alal Islam, mata ala khairi." Siapa yang mati di atas Islam, mati di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, "Uskut. Walakin man mata alal Islami was sunnah, mata ala khairin." Diam kamu. Tapi yang benar, siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, barulah dia mati di atas kebaikan. Kemudian Ayub As-Sikhtiyani, dia mengatakan kepada Ammarah, "Ya Ammarah, idza kana rajulu sahiba sunnatin wa jama'atin fala tas'al an ayyi halin kana fi." Wahai Ammarah, jika seseorang itu berada di atas sunnah dan jamaah, tidak di atas Islam dan ahli sunnah wa jamaah, jangan kau tanya lagi, pasti di atas kebaikan. Itulah hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, sedikit saya berikan gambaran kepada antum tentang qasasus sahabat. Bagaimana mereka mengejar hidayah, istiqamah di atas hidayah, dan mereka mati di atas hidayah. Dan tiga-tiganya nikmat. Mengejar hidayah nikmat, istiqamah di atas hidayah nikmat, mati di atas hidayah nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ingat kisah Salman Al-Farisi, bagaimana dia mengejar hidayah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu
seseorang yang berasal dari negeri Persia. Ayahnya seorang penyembah api, Majusi. Dari kecil Salman itu sudah dididik untuk taat kepada agamanya. Dia tidak boleh keluar dari tempat ibadahnya, disuruh menjaga api 24 jam, jangan sampai padam. Karena kalau sampai padam, padam pula Tuhannya. Jadi harus dijaga. Karena api itu simbol cahaya dan cahaya itu simbol kebaikan. Ketika padam, maka akan memunculkan kegelapan dan kegelapan itu simbol keburukan. Begitulah keyakinan orang Majusi. Jadi Salman Al-Farisi suruh duduk saja. Jaga api, jangan mati. Suatu ketika ayahnya ini memperbaiki rumah, sehingga pekerjaan di kebunnya itu tidak bisa dilakukan. Karena Salman sudah cukup dewasa, maka ayahnya mengatakan, "Ya Salman, idhab ilal majra'ah, kau pergi ke kebun sana, wakili abimu, kerjakan ini dan itu." Berangkat Salman Al-Farisi. Rupanya dari rumah dia ke kebun itu lewat kepada sebuah kanisa, gereja. Dan ketika itu ingat bahwa agama yang paling benar Nasrani, karena Islam belum ada. Masuklah Salman ini ke dalam gereja itu. Rupanya di situ ada orang yang sedang belajar, sedang sholat, sedang belajar agama Nasrani. Ikut-ikut duduklah di situ dia, mendengarkan wejangan-wejangan dari uskup di situ. Rupanya hidayah masuk di dalam hatinya. Dia menganggap bahwa agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan nongkrongi api gitu. Akhirnya pulang dia. Sudah sore pulang. Ditanya bapaknya, sudah selesai pekerja di sana di sini. Kata Salman, enggak, aku enggak ke kebun. Lah, aku suruh ke kebun, kau kemana? Katanya. Kata Salman, ya abi, saya masuk ke dalam sebuah tempat, isinya orang belajar agama. Wallahi demi Allah, dinuhum wa salatuhum khairun min dinina wa salatina. Wahai ayahku, agama mereka dan solat mereka aku lihat jauh lebih baik dibandingkan agama kita dan solat kita. Oh, kata ayahnya, tidak benar itu, tidak benar. Dinuna wa salatuna khairun min dinihim wa salatihim. Tidak, agama kita, solat kita jauh lebih baik wahai Salman. Kau jangan terpengaruh. Tapi Salman kekeh mengatakan tidak, mereka lebih baik. Akhirnya kemudian diikatlah Salman ini karena takut dikurung di tempat ibadah itu. Tapi karena hatinya sudah kacau, maka dia merintahkan salah satu pembantunya untuk mencari informasi kepada gereja tersebut. Tanya kepada uskup di gereja itu, mana pusat dari agama itu, di mana pusatnya. Kemudian dia mendapatkan kabar bahwa pusatnya adalah di Syam. Mulailah dia dapat informasi, dia pun kabur, kemudian berangkat ke Syam. Sampai di Syam, kemudian dia menemui orang yang dimaksud uskup akbar itu. Belajarlah di situ. Masalahnya orang yang dianggap uskup ini rupanya uskup haram nih. Dia suka minta-minta sedekah, tetapi sedekahnya tidak disalurkan kepada fuqara dan masakin, malah kemudian digudangkan untuk keperluan dirinya saja. Dan Salman tahu. Akhirnya Allah takdirkan uskup ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Salman tidak mau menguburkan. Orang-orang pun mengatakan, ya Salman, oh ini orang gereja, kenapa kau tidak mau menguburkan uskup itu? Enggak saya kuburkan. Kenapa? Karena uskup ini pengkhianat. Kenapa kau bilang pengkhianat? Ya, karena dia mengambil sedekah orang bukan disalurkan kepada fuqara dan masakin, malah untuk kepentingan dirinya. Kalau kalian tidak percaya, saya kasih tahu tempat emas-emasnya itu. Bongkar emas semuanya. Datang ibu-ibu, oh ini gelang saya, ini kalung anak saya, ini. Diambil semuanya. Akhirnya uskup tidak jadi dikubur, diletakkan, diikat di pohon, dilempari batu. Kemudian uskup ini mati, diganti dengan uskup yang baru, lebih soleh lagi. Tidak sebagaimana uskup yang pertama. Masalahnya sudah sepuh, sudah tua. Salman tidak lama belajar kepada uskup ini karena sudah mendekati wafatnya. Tapi sebelum mendekati wafatnya, Salman mengatakan, ya uskup, kalau kau mati harus kemana lagi aku belajar?
Kata uskup ini yang ada di Syam, sebaiknya kau datang ke Musil. Musil itu di mana? Di Irak. Musil itu di Irak sana. Di Nainawa, tempat Nabi Yunus di situ. Berangkatlah setelah meninggalnya uskup di Syam ini ke Musil, ke Irak. Maka dia belajar kepada uskup yang ada di Irak, di Musil. Tapi sayang, rata-rata uskup itu sudah tua masalahnya. Jadi dia tidak lama belajar, tiba-tiba uskup yang di Musil sakit, kemudian sakitnya pula menyebab wafatnya dia. Tapi sebelum wafat, dia minta wasiat. Harus kemana lagi saya belajar, kata Salman. Kata uskup yang ada di Musil, aku tidak tahu uskup yang lebih baik yang diambil ilmunya kecuali uskup yang ada di Nasib. Nasib itu di Turki. Nasib, makanya ketika kita bicara tentang jin yang masuk Islam itu jin nasibin. Ada yang mengatakan jin nasibin itu maksudnya jin dari Turki, ada yang mengatakan nasibin di sini jin dari Yaman. Jadi berangkatlah Salman ke Nasibin, ke Turki. Sampai di Turki dia belajar kepada seorang uskup yang ada di sana, lagi-lagi sudah tua dan sudah dekat ajalnya. Akhirnya kemudian kata Salman, wahai uskup, harus belajar kemana lagi saya? Kata uskup, pergi kau kemana? Ke Amuria. Masih daerah dekat dengan Turki juga, tapi sudah keluar perbatasan. Amuria ini ada kisah sendiri di masa Khalifah Mu'tasim. Ketika ada seorang wanita dilecehkan auratnya, kehormatannya, kemudian berteriak-teriak, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku, katanya. Khalifah Mu'tasim itu yang memenjarakan Imam Ahmad. Akhirnya kemudian kata orang-orang kafir di Amuria, di mana Mu'tasim, di mana kamu, katanya. Mu'tasim di Baghdad, Basrah, jauh, katanya. Siapa yang akan menolong dan suaramu sampai ke sana? Rupanya ada seorang muslim mendengar teriakan wanita yang dilecehkan kehormatannya. Berangkat dia dari Amuria ke mana? Ke Basrah. Memberitahu Khalifah Mu'tasim. Dengan sebab itu Imam Ahmad dibebaskan. Kenapa? Ada perkara besar menyerbu Amuria. Yang sebelumnya tidak ada khalifah yang sanggup mengalahkan Amuria. Mu'tasim menggerakkan pasukan gara-gara teriakan seorang wanita itu. Berangkat dia ke Amuria, dikempur Amuria, kalah. Gara-gara teriakan seorang wanita. Kata Salman, kemana lagi aku harus belajar? Kata uskup yang ada di Nasib, pergi ke Amuria. Berangkat dia ke Amuria. Rupanya yang di Amuria pun sudah sepuh juga ini. Sudah mendekati ajalnya. Maka dia mengatakan, aduh gimana saya ini? Saya dari Irak, Iran. Persia kan Iran sana kan. Dia kan orang Iran. Majusi Iran sana. Berangkat ke Syam. Sampai di Syam berangkat lagi ke Irak. Sampai Irak berangkat lagi ke Turki. Dari Turki ke Amuria. Subhanallah, ini orang belajar nih. Akhirnya ketika menjelang ajalnya, wahai uskup, saya harus belajar kemana lagi? Kata uskup di Amuria, demi Allah, saya tidak melihat ada uskup yang baik. Sebaiknya kau jangan cari uskup lagi, katanya. Kenapa? Karena tahun ini tahun khurujun Nabi. Tahun ini tahun keluarnya Nabi. Kata Salman, tahun keluarnya Nabi? Ya, tahun keluarnya Nabi. Kau nggak perlu belajar kepada uskup, cari Nabi ini, katanya. Kemudian dia tanya, di mana Nabi ini? Mana alamatnya? Bagaimana ciri-cirinya? Maka uskup ini memberitahu alamatnya, kau datang ke sebuah negeri, di situ banyak tumbuh pohon kurma, satu. Yang kedua, negeri itu terletak bainal harrataini, ada dua bukit semua warna hitam, batu-batunya. Maksudnya disyaratkan ke Madinah. Kemudian ciri-cirinya, kalau kau berjumpa, dia tidak makan sedekah. Dia makan hadiah. Dan di antara kedua punggungnya ada stempel kenabian. Kau cari orang itu. Dia di Turki. Madinah, Turki itu bukan perjalanan yang dekat. Gimana caranya? Harus cari orang Arab.
yang bisa menuntun dia sampai ke Madinah itu. Akhirnya dia mendengar bahwa ada kabilah Kalb dari Madinah, dari Mekah ke Turki hendak berniaga. Dia dengar itu dan hendak balik lagi ke negeri Arab. Maka datangilah Bani Kalbi ini oleh Salman Al-Farisi, minta agar ikut bersama mereka tanpa berfikir kan tentang keselamatan. Tetapi Bani Kalbi ini tidak mau bawa dia, kecuali dia harus bayar mahal. Akhirnya dia pun menghabiskan kekayaannya, bawa saya ke negeri Arab. Diberangkatkanlah Salman dengan para peniaga Arab ini. Ketika sampai di Wadil Qura, Wadil Qura itu antara Taimah dan Khaybar, itu Wadil Qura namanya, dekat dengan Madinah. Dari kejauhan dia lihat pohon-pohon kurma. Wah, jangan-jangan ini maksudnya. Harusnya Salman itu turun di situ. Tapi ketika minta turun sama para peniaga, nggak boleh. Kamu budak kami, katanya. Jadikan budak pula dia. Memang begitu. Jadi tradisi zaman dulu itu memang biasa. Kadang-kadang menculik orang merdeka kemudian dijadikan budak dan dijual gitu. Jadi Salman ini sudah bayar, jadi budak pula dia. Karena dia takut dibunuh. Maka Salman diam saja, akhirnya dia dijual kepada seorang Yahudi di Wadil Qura itu. Maka bekerjalah dia kepada seorang Yahudi. Ketika sudah bekerja kepada seorang Yahudi, maka Salman Al-Farisi tidak bisa apa-apa, namanya budak, takut kan. Sampai ketika dia berada di atas pohon kurma, sedang ngunduh kurma gitu. Tiba-tiba datang keponakan orang Yahudi ini. Melihat karena Salman ini orangnya cekatan, gesit, rajin, maka dia ingin membelinya. Maka dibelilah Salman oleh orang Yahudi juga, masih sama kerabat, kemudian dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, dia melihat pohon kurma, melihat ada batu-batu berwarna hitam, senang sekali. Oh, ini yang dimaksud uskup itu maksudnya. Jangan-jangan di sini, katanya. Masya Allah, Allah berikan hidayah. Jadi satu ketika dia sedang manjat pohon, rupanya saudara orang Yahudi ini datang menceritakan tentang kedatangan Rasul dan mengatakan, qatalallahu Bani Qailah, katanya. Celaka Bani Qailah. Bani Qailah itu nenek buyutnya Khazraj dan Aus. Dan Khazraj dan Aus itu disebut Ansar. Jadi orang-orang Ansar itu terdiri dari dua kabilah namanya Khazraj dan Aus. Lah nenek buyutnya itu dari Bani Qailah. Orang Yahudi ini mengatakan, qatalallahu Bani Qailah, kata. Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah. Mereka berkumpul kepada seorang yang mengaku nabi yang berasal dari Mekah, katanya. Dan mereka sedang berada di Kuba. Artinya Rasul baru datang tuh di Kuba. Mendengar itu Salman langsung turun dia dan mengatakan kepada majikannya, gimana? Tadi saya dengar ada namanya. Apa kau ditamparnya Salman? Kau ini budak kerja aja, ngapain kau tanya-tanya Nabi? Gitu. Namanya budak ya, kerja lagi. Tapi Salman terus nguping dia. Sampai akhirnya ketika betul-betul Rasul sudah di kota Madinah, sudah dekat jarak dia dengan Rasulullah, maka dia mengumpulkan kurmanya. Kemudian dia bawa kepada hadapan Rasul dan mengatakan, saya punya kurma dan saya sedekahkan. Anda jauh-jauh dari Mekah, mungkin Anda lapar. Tapi Rasul tidak makan. Wah, ini ciri yang pertama. Kemudian besoknya dia datang lagi, bawa kurma lagi. Wahai fulan, wahai sayyid, saya bawa kurma. Ini enggak sedekah, ini hadiah. Maka Rasul tiba-tiba memakan dan menyuruh para sahabat makan. Wah, ini ciri yang kedua nih. Ciri yang ketiga, masalahnya tanda kenabian di sini. Rasul pakai baju, orang dulu pakai baju ihram, bukan kayak baju antum. Itulah baju sehari-hari mereka itu ihram itu. Gini saja Nabi. Salman kan pengen tahu itu. Tapi Rasul tidak mau buka. Hari pertama gagal melihat, hari kedua gagal melihat, hari ketiga gagal melihat, sampai akhirnya ketika ada penguburan. Nabi SAW menunggu parit galian itu, maka Salman berada di belakang Rasul. Tapi rupanya Rasul perasan bahwa di belakang ada orang.
Langsung dia buka. Rupanya dia nampak stempel kenabian warna putih di belakang, di antara dua katifnya. Maka Salman memeluk dari belakang dan mengatakan, Alhamdulillah, sambil menangis. Begitulah hidayah dikejar. Sampai akhirnya Salman menggantikan posisi Abu Jahal. Ketika Rasul mengatakan Allahumma izzal Islam bi umaraini, ya Allah muliakan Islam dengan dua Umar, maksudnya Abu Jahal dan Umar bin Khattab, Allah kasih satu. Tapi Allah ganti Abu Jahal dengan Salman Al-Farisi. Jauh-jauh dari Persia. Karena orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu bukan orang Arab. Bilal ibn Rabah, orang mana? Ethiopia. Suhaib Ar-Rumi, orang mana? Romawi. Kemudian di sini Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, Persia, dan tiga-tiganya orang awal-awal masuk Islam. Justru orang Arab belakangan. Ya, maksudnya rame-ramenya orang Arab masuk Islam itu setelah Fatu Mekah. Tapi yang awal-awal justru orang luar gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu harus dikejar. Kemudian istiqomah di atas hidayah, kemudian mati di atas hidayah. Hidayah maksudnya yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Maka yang disebut siratal mustaqim adalah hidayatul Islam. As-sirat al-mustaqim di sini maksudnya hidayatul Islam. Kenapa hidayatul Islam adalah senikmat-nikmatnya hidayah? Karena Allah yang katakan sini dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam itu sebagai agama kalian. Dan ketika kita membahas masalah sirat, secara bahasa, sirat itu kan jalan. Dan di sini harus disifati dengan al-mustaqim yang lurus. Artinya bukan jalan yang bengkok. Karena jalan itu harus lurus. Yang kedua, yang namanya jalan itu harus menyampaikan ketujuan. Orang berjalan itu harus sampai di tujuan. Kalau tidak sampai di tujuan, bukan jalan namanya. Kemudian yang namanya jalan itu harus luas, supaya mudah dilalui. Kalau sempit, bukan jalan. Kemudian yang namanya jalan harus jelas. Makanya Nabi SAW suatu ketika pernah mengumpulkan para sahabat, kemudian menggaris di tanah. Kata Nabi SAW, inilah jalanku yang lurus. Rasul menggaris satu garis lurus, kemudian mengatakan, inilah jalan Allah yang lurus. Setelah itu Rasul membuat garis di tepi kanan dan kiri dari jalan yang lurus itu. Kemudian mengatakan, ini jalan setan. Rasul mengatakan, hadihi sabili. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'us subul. Tapi kalian jangan mengikuti banyak jalan yang ke kiri ke kanan itu. Dan akan menyesatkan kalian. Jadi jalan itu harus terang. Selain jalan itu harus lurus, jalan itu harus luas, jalan itu harus menyampaikan ke tujuan, jalan itu harus terang. Dan itulah gambaran Islam. Islam itu jalan yang lurus. Islam itu jalan yang akan menyampaikan kita ke surga. Islam itu jalan yang luas, yang mudah. Dan Islam itu jalan yang terang. Makanya Nabi mengatakan, taraktukum alal bayda. Kutinggalkan kalian di atas terang benderang. Lailuha kana hariha,
malamnya seperti siangnya, la yazigu anha illa halik. Tidak mungkin orang tersesat kecuali pasti binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayah at-taufiq. Hidayatul irsyad, semua orang bisa melakukannya. Karena hidayatul irsyad itu artinya menunjukkan kepada manusia inilah yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang taat, ini yang maksiat, ini yang sesuai sunnah, ini yang bukan, ini yang syirik, ini yang tauhid. Menyampaikan kebenaran itu disebut hidayatul irsyad. Tetapi menerima kebaikan, menerima hidayah, menerima nasihat, itu disebut taufik. Karena tidak semua orang yang didakwahi itu menerima. Nabi SAW adalah orang yang paling baik dalam menyampaikan dakwah. Tidak ada manusia yang lebih baik dalam menyampaikan dakwah dibandingkan Nabi. Tetapi lihat yang menerima dakwah. Tidak semua menerima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bahkan di permulaan dakwah lebih banyak yang menolak dibandingkan yang menerima. Ya, karena hidayah itu milik Allah. Bahkan orang yang paling mencintai Nabi SAW, Abu Talib, harusnya orang yang pertama kali menerima hidayah. Tapi karena taufik datang dari Allah, Abu Talib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mati kafir. Padahal orang yang paling mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Abu Sufyan, orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Dialah yang mendanai seluruh peperangan dalam Uhud dan menang. Dan selalu menyakiti Nabi SAW. Dia dan orang-orang yang terhasut dengan kata-kata. Tapi karena hidayah milik Allah, Abu Sufyan masuk Islam. Ketika Fathu Mekah. Awalnya Nabi SAW enggan menerima Islamnya Abu Sufyan. Kenapa? Karena teringat dengan kebencian dia dulu waktu di permulaan dakwah. Kan? Kemudian dia meminta saran kepada Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya aku harus bicara dengan Nabi supaya Nabi menerima diriku dan menerima keislaman. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan Nabi, ucapkan seperti yang diucapkan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ucapkan kepada Rasul. Akhirnya kemudian dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan ucapan yang pernah diucapkan saudara-saudara Yusuf yang pernah menzalimi Nabi Yusuf. Kemudian menyesal ngomong di hadapan Yusuf. Mengakui kesalahan. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengucapkan persis yang diucapkan Nabi Allah Yusuf. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Tidak ada celaan pada hari ini untuk kalian. Allah sudah mengampuni dosa kalian dan dia zat yang maha pengasih dari seluruh hamba-hamba Allah yang pengasih. Masuk Islam Abu Sufyan. Adalah orang yang memusuhi Nabi. Karena hidayah itu milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itu milik Allah, makanya diminta. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Nabi SAW pun diperintahkan dalam salat membaca surah Al-Fatihah. Kemudian mengucapkan kalimat ihdina. Bukankah Nabi SAW adalah orang yang paling menerima hidayah? Bukankah hidayah kita lewat Nabi SAW? Kenapa pula Rasul pun mengucapkan ihdina? Kata para ulama tafsir, karena kalimat ihdina itu memiliki 3 makna.
Makna yang pertama ihdina itu artinya sabbitna. Ya Allah, tetapkan diri kami di jalan-Mu yang lurus. Makanya doa yang paling banyak diucapkan Rasul apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai-sampai Ummu Salamah kalau tidak salah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu mengucapkan kalimat itu? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Karena Rasul mengatakan karena hati seseorang itu pada genggaman jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah bisa membolak-balikan sesuka Dia. Allah bisa menjadikan orang tersesat dan Allah bisa menjadikan orang itu dapat hidayah hanya sekejap. Arti ihdina artinya sabbit. Ada juga yang mengatakan arti ihdina itu artinya zidna. Ya Allah, tambahkan kepada kami hidayah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Selalu kita harus berdoa seperti ini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa bedakan mana hak, mana batil. Mana yang ikhlas, mana yang bukan. Dan begitu seterusnya. Ada juga kemudian mana ihdina itu artinya ya Allah berikan hidayah kepada kami sebagaimana hidayah yang Kau berikan sebelumnya. Istiqamah. Itu di antara makna ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu? Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini maula Nabi. Orangnya sangat cinta dengan Nabi. Sampai satu hari tidak berjumpa, tidak menatap wajah Nabi, bisa sakit dia. Saking cintanya. Sampai suatu saat Rasul safar jihad. Berhari-hari Thauban tidak menatap wajah Rasul karena kebetulan dia tidak ikut jihad. Karena sebuah alasan. Sehingga dia merasa sakit. Sampai jatuh sakit. Karena kerinduan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa bangun. Sampai Rasul datang. Dari safarnya kemudian menemui Thauban. Dan mengatakan, Masya muka ya Thauban. Kenapa engkau Thauban? Maka Nabi Thauban mengatakan, Ya Rasulullah. Inni uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintai dirimu. Satu hari saja aku tidak menatap wajahmu, beginilah kondisiku. Dan semakin berat kecintaanku kepadamu ya Rasulullah, kalau aku mengingat kematianku dan kematian dirimu. Kalau kita dua-duanya diwafatkan ya Rasul, aku yakin kau akan berada di surga yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk surga, pasti aku berada di surga yang paling rendah. Macam mana aku bisa berjumpa denganmu? Sementara aku tidak berjumpa satu hari saja bisa sakit. Maka Rasul terdiam sampai turun ayat surah An-Nisa 6:9. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi. Orang-orang siddiqin, orang-orang jujur. Para siddiqin, Abu Bakar Siddiq dan yang semacam. Wasyuhada, para syuhada.
wassalihin dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman kita di akhirat. Jadi maksud ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya pertama para nabi. Jalannya para nabi. Mintalah supaya kita bisa menempuh jalan para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, orang-orang jujur. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta seperti kepada Allah untuk menempuh jalan orang-orang siddiqin. Kemudian yang ketiga, syuhada. Jalannya para syuhada. Yang mati syahid, yang masuk surga bi ghairi hisab wala azab, yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Minta kepada Allah agar kita bisa menempuh jalan para syuhada. Kemudian yang terakhir, as-salihin, jalannya orang-orang saleh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang saleh. Minta kepada Allah agar kita mampu menempuh jalannya orang-orang yang saleh. Karena orang dengan sirat, dengan jalan yang mustaqim itu terbagi menjadi 3. Orang ketika berhadapan dengan as-siratal mustaqim, kondisinya ada 3 kondisi. Pertama, orang yang Allah anugerahkan ilmu dengan siratal mustaqim, dengan jalan Allah yang lurus. Dengan ilmunya dia beramal. Beramal di atas siratal mustaqim. Dan dia senantiasa as-sabat, istiqamah di atas jalan ilmu as-sirat dan di atas pengamalan ilmu as-sirat itu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, orang yang memiliki pengetahuan as-sirat al-mustaqim, jalan Allah yang lurus, tetapi dia tidak sabar, tidak istiqamah. Terkadang dia istiqamah, terkadang tidak. Qala ta'amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia mencampur adukan, terkadang yang baik, terkadang yang buruk. Tidak istiqamah. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan pengetahuan ilmu sirat, siratal mustaqim, jalan Allah, dan dia tidak mengamalkan, apalagi istiqamah. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, 3 kelompok. Yang pertama, wa minhum muqtasid sabiqum bil khairat, wa minhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah, dan menambah dengan yang sunnah dan istiqamah di situ. Nah, mereka sabiqum bil khairat. Kemudian ada juga muqtasid, yang kedua, orang yang menjalankan kewajiban Allah dan orang yang berusaha menghindar dari yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan ada yang ketiga, zalimul li nafsi, zalim kepada dirinya, meninggalkan yang wajib, terkadang melanggar yang haram, apalagi mau menjalankan sunnah, yang wajib saja diremehkan. Itu zalimul li nafsi. Itulah kondisi manusia dengan as-siratal mustaqim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau pembagian yang lainnya, di mana orang dengan siratal mustaqim ini, kalau kita banding dengan agama-agama di luar daripada Islam, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, mereka memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki umat yang lain.
tapi mereka tidak pernah mengamalkan kecerdasannya. Alimun bi ilmihi walam ya'mal bihi. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itulah orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Nasrani. Jahil tetapi ya'mal bihi. Tidak tahu pengetahuan tetapi dia mengamalkan. Tidak punya ilmu tapi rajin beramal gitu. Adapun Islam tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Berusaha berilmu dan berusaha beramal. Makanya nanti di ujung ayat Allah mengatakan ghairal maghdub, bukan seperti orang-orang yang dilaknat, maksudnya Yahudi. Waladhdallin, bukan seperti orang-orang tersesat, maksudnya Nasrani. Kenapa Yahudi al-maghdub? Karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Kenapa pula Nasrani disebut az-zalim, tersesat? Karena tidak punya ilmu, rajin pula beramal. Maka Islam tengah-tengah di antara al-maghdub dan juga zalim. Berilmu dan berusaha untuk mengamalkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat an'amta 'alaihim, yang telah kau beri nikmat atas mereka. Di sini nikmat dinasabkan kepada Allah. Yang telah engkau beri nikmat, artinya nikmat ini dinasabkan kepada Allah. Dan itu sebaik-baik adab. Kalau kita diberikan nikmat, nasabkan nikmat ini kepada Allah. Lihat Qarun. Ketika tidak menasabkan nikmat kepada Allah, maka Allah katakan fakhassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaannya. Kenapa? Karena Qarun tidak pernah menasabkan nikmat kepada Allah. Ketika Musa mengutus orang pemungut zakat untuk mengambil zakat dari Qarun, apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Kekayaan yang kuraih itu karena kecerdasanku. Dia bilang begitu. Aku kaya itu karena kemampuanku. Aku kaya itu karena pendidikanku. Aku kaya itu karena kecerdasanku. Karena pengetahuanku. Orang tidak menasabkan kekayaannya kepada Allah. Dia tidak paham kalau kecerdasan juga datang dari Allah. Ketika dia menasabkan bahwa kekayaan itu bukan dari Allah, tetapi dari pengetahuannya, makanya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun. Fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaan. Makanya kalau ada korek-korek dapat emas itu bilang harta Qarun katanya. Kamu dompet aja harta Qarun. Padahal di atas bumi. Tapi lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi assalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbagai macam nikmat kepada Sulaiman yang tidak diberikan kepada orang lain. Semua ditundukkan kepada Sulaiman oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia datang dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Allah sengaja menguji aku, kata Sulaiman. Apakah aku bisa bersyukur ataukah aku jadi kufur? Tapi lihat di permulaannya Sulaiman mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia datang dari Allah. Ketika Nabi Allah Sulaiman menasabkan nikmat itu kepada Allah, la in syakartum la azidan. Kalau engkau melakukan perbuatan syukur, ku tambah. Wala in kafartum ya Qarun, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih sekali. Maka nasabkan nikmat itu kepada Allah. Kemudian setelah itu gunakan karena Allah. An'amta alaihim. Orang yang kau berikan nikmat alaihim atas mereka.
Sudah saya katakan dari awal, maksud yang paling tinggi nikmat yang Allah anugerahkan kepada siapa? Para nabi. Setelah itu para siddiqin, setelah itu para syuhada, setelah itu orang-orang saleh. Di permulaan kita sudah mengatakan bahwa kenapa Al-Fatihah disebut surat yang merangkum seluruh isi Quran. Kenapa surah Al-Fatihah itu? Surat yang merangkum seluruh isi Al-Quran. Karena pembahasan Al-Quran itu ada 3. Sepertiga bicara tauhid, akidah, keyakinan. Sepertiga bicara tentang ahkam, hukum-hukum ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Dan sebagian bicara tentang akhlak. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara ibadah atau hukum-hukum ibadah, dan sepertiga bicara akhlak. Dan akhlak itu diambil dari qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat. Inilah sepertiga dari Al-Quran itu bicara tentang akhlak. 3 ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bicara tentang tauhid. Sepertiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bicara tentang ibadah. Hukum-hukum salat, zakat, puasa, haji, dan gitu. Sepertiga. Sepertiga bicara akhlak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhlaknya para nabi, akhlaknya para siddiqin, akhlaknya para syuhada, akhlaknya orang-orang saleh. Di sini sepertiga akhlak itu maksudnya dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan akhlaknya orang Yahudi, bukan akhlaknya orang Nasrani. An'amta 'alaihim, yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang maghdub, yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Orang-orang Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Telah dilaknat orang-orang Bani Israel atas lisan Nabi Daud. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Yahudi adalah satu di antara putra, keturunan putra Nabi Yakub alaihi salam. Yakub punya anak banyak. Salah satunya Yahuda. Keturunannya disebut Yahudi. Artinya dia satu di antara kabilah yang 12 dari kabilah-kabilah Bani Israel. Disebut Yahudi. Adapun Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Ada yang mengatakan linusratihim li Isa, karena mereka selalu menolong Nabi Isa. Maka disebut Nasrani. Ada yang mengatakan karena lahir dari kota Nasr, maka pengikutnya disebut Nasrani. Intinya bahwa Yahudi pengikut Nabi Musa, Nasrani pengikut Nabi Isa. Tetapi pengikut Nabi Musa di zamannya adalah sebaik-baik manusia. Makanya Allah mengatakan wa faddalnakum 'alal alamin, dan kami utamakan kalian dari seluruh alam semesta di zaman Nabi Musa. Orang-orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Musa orang pilihan. Begitu juga orang-orang Nasrani di zaman Musa, di zaman Nabi Isa. Dari zaman Nabi Musa, ini zaman Nabi Isa, mereka orang pilihan. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW tidak lagi menjadi orang pilihan. Tetapi umat Islamlah umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Karena mereka baik di zamannya. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa. Tapi setelah datangnya Rasul, maka mereka bukan manusia terbaik. Umat Islamlah manusia terbaik. Sebab kalau seandainya Nabi-Nabi mereka hidup sekalipun,
tidak boleh kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasul, menolong agama Rasul, ikut mendakwahkan dakwah Rasul. Seperti Isa ketika turun di akhir zaman mendakwahkan Islam, dan masuk Islam banyak dari kalangan ahlu kitab gara-gara dakwah Isa bin Maryam di akhir zaman. Wa imin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sebagian besar ahli kitab akan masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam di akhir zaman. Maka di sini Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, maksudnya Yahudi. Karena Yahudi itu banyak menentang para nabi. Umat yang dimurkai. Umat yang dikutuk. Dikutuk jadi kera, jadi babi. Ditumpahkan azab kepada mereka taun. Mereka mendapatkan serangan dari penguasa-penguasa zalim karena kezaliman mereka. Macam-macam orang Yahudi itu diperlakukan oleh Allah Azza wa Jalla karena kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul. Walau zalim, dan orang-orang yang tersesat. Maksudnya orang-orang Nasrani. Tersesatnya Nasrani. Ada yang mengatakan karena disesatkan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan yang menyesatkan Nasrani itu adalah seorang yang bernama Paulus. Seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani. Kemudian merubah-rubah akidah Nasrani. Muncullah akidah-akidah taslis, Trinitas. Dikatakan Isa anak Tuhan, dikatakan Isa satu di antara tiga Tuhan, dikatakan Isa adalah Tuhan, macam-macam. Padahal di awalnya mereka adalah ummatan wahidah, umat bertauhid. Tapi akhirnya kemudian setelah 300 tahun wafatnya Isa bin Maryam, mulailah kemudian terjadi penyimpangan. Sampai hari ini. Maka Islam adalah agama yang betul-betul di atas tauhid, di atas hidayah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Wallahu a'lam, ini di antara tafsir singkat dari surah Al-Fatihah dengan berakhirnya kalimat ihdina as-sirat al-mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti berakhir pula tafsir singkat daripada surah Al-Fatihah. Dan insyaallah kita masuk nanti besok pada surat yang paling akhir daripada juz am. Jadi sekarang awal, besok akhir. A'udzu birabbin nas. Habis itu selesai awal dengan akhir. Sudah ya. Allahu a'lam bishawab.